Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, para pemirsa yang budiman, melalui momen ini pada beberapa waktu terakhir ini kita memang sedang diuji, sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID-19 yang sering disebut oleh masyarakat Corona hampir sudah meluluh lantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tak pernah terbersit di hati, tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terbayang sedikit pun oleh kita semua akan menjalankan dan akan menemui bulan Ramadan ini dengan cara seperti ini. Sholat dianjurkan di rumah, yang bekerja juga dianjurkan cukup di rumah. Belajar pun anak-anak sekolah, mahasiswa di rumah, working from home, learning from home. Semuanya berbasis rumah, stay at home. Karena cobaan Allah, ujian Allah yang diturunkan yang sering kita sebut dengan Corona atau COVID-19. Para pemirsa, ada sebuah kisah tentang 3 nasihat Ali bin Abi Thalib yang tidak hanya untuk melalui badai Corona ini saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan dan dalam kehidupan sehari-hari, 3 nasihat beliau ini bisa kita amalkan dan bisa selalu kita pegang untuk sukses menghadapi segala apapun dalam kehidupan kita ini, dalam perjalanan dan langkah kehidupan kita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Nasihat beliau yang pertama ini, bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan yang membuatmu sulit. Sekali lagi, bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan yang membuatmu sulit. Terkadang dalam kehidupan kita manusia, dalam sebuah pekerjaan di kantorkah misalnya, diberikan sebuah yang baru yang belum pernah kita kerjakan, kita merasa minder duluan, kita merasa tidak percaya diri duluan, seolah-olah kita tidak bisa mengerjakan. Akhirnya takut, dan takut itulah yang membuat kita sulit. Bukan sebetulnya kesulitan itu yang membuat kita takut, tidak. Begitupun dengan wabah, dengan ujian yang datang kepada kita hari ini, COVID-19 ini. Kadang-kadang bukan itu yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang menghantui kita. Dan menurut para ahli, kadang-kadang ketakutan dan kekhawatiran yang terlalu itu, bahkan itulah yang bisa memicu sebuah penyakit. Beberapa persennya adalah itu. Bukan semata-mata penyakit yang kita takuti saja, tidak. Tapi karena kekhawatiran yang berlebihan dan ketakutan yang berlebihan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sebetulnya dalam kehidupan bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan itu yang membuat kita sulit. Ketakutan yang tadi, trauma yang tadi, kekhawatiran yang berlebihan, itu yang akhirnya menyandung langkah kita untuk melalui segala sesuatu apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka inna ma'al usri yusra,
Wa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Setiap apapun yang sulit pasti ada kemudahan. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hanya menjalani COVID-19 yang datang, yang ditimpakan oleh Allah kepada kita semua pada hari ini. Harus kita jalani. Jangan kita takut berlebihan. Betul secara medis, betul mungkin secara ilmu kedokteran, penyebarannya melalui ini, melalui itu, sebagainya. Yang penting kita sudah dibekali dengan protokol kesehatan. Itu yang harusnya kita jaga. Kalau tidak ada keperluan apapun, cukup di rumah. Tapi kalau memang harus memenuhi kebutuhankah, kebutuhan sehari-hari, atau memang sebuah pekerjaan yang wajib atau bagaimanalah, yang memang harus kita keluar rumah, tidak masalah. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Lalui saja, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, kalau bisa pakai sarung tangan, jaga interaksi sosial, jaga jarak, social distancing. Maka insya Allah, sepanjang kita tidak terlalu khawatir, tidak terlalu takut, semuanya insya Allah tetap akan berlalu. Pertama. Yang kedua, pesan Ali bin Abi Thalib untuk kehidupan kita ialah jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Para pemirsa yang berbahagia, ini pesan yang amat sangat patut untuk kita renungkan. Karena terkadang ibarat kata pepatah orang Minang, orang awak kok banyak, alun pai lah pulang. Menyerah tadi. Karena seolah-olah kita nggak akan bisa melakukan. Yang terbayang oleh kita, tidak mungkin kita untuk mengerjakan. Yang terbayang, ya seperti yang pertama tadi, ketakutannya berlebihan, kekhawatirannya berlebihan, akhirnya terpatrilah dalam diri seolah-olah kita ini tidak bisa untuk melakukan. Akhirnya menyerah. Biar aja lah. Kita nggak ikut aja lah. Kita nggak ini aja lah. Nggak mungkin kita. Itu karena kita tidak pernah mencoba untuk selalu mencoba. Makanya jangan pernah untuk menyerah. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Selalu coba. Selalu coba. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Siapa orang yang putus asa dengan rahmat Allah? Hanya kaum kafir. Kita orang yang beriman jangan pernah sekali-kali berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini dengan COVID-19 sudah banyak yang terdampak. Sebagaimana yang kami katakan tadi, sudah porak-poranda sendi kehidupan, sudah lumpuh ekonomi masyarakat, sudah luluh lantak sosial masyarakat, semuanya memang terdampak, khususnya masalah ekonomi. Tapi ingat, jangan pernah menyerah untuk mencoba. Lakukan apapun usaha, yang penting halal. Biar sedikit, yang penting halal. Jangan selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Karena Allah Maha Pemberi rezeki. Yang ketiga, pesan Ali bin Abi Thalib, jangan katakan kepada Allah, saya ada masalah. Tapi katakanlah kepada masalah, saya punya Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal yang hakiki. Jangan pernah kita mengadu selalu kepada Allah. Ya Allah, kenapa begini nasib kami ya Allah? Ya Allah, kenapa kepada kami saja Engkau timpakan? Ya Allah,
selalu mengeluh kepada Allah, selalu bersuuzan atas takdir, atas apa yang ditimpakan Allah kepada kita. Tidak. Maka konsep orang yang sukses, kata Ali bin Abi Thalib, yang ketiga, jangan pernah katakan kepada Allah saya punya masalah, tapi katakan kepada masalah, yakinkan diri kita bahwa saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang beriman, 3 nasihat Ali bin Abi Thalib ini kiranya sangat memotivasi kita untuk melalui apapun goncangan hidup, cobaan hidup, musibah, bencana apapun yang terjadi di sekeliling dan di sekitar kita atau kepada diri kita. Karena Allah menjanjikan sesuatu yang indah. Ujian datang itu ketika seseorang diuji untuk kenaikan kelas. Ibarat di sekolah, ujian adalah untuk kenaikan tingkat. Maka jangan berputus asa, jangan pernah menyerah. Insya Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun ini yang terjadi hari ini adalah kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu harus optimis, kita selalu harus menjaga motivasi diri, jangan pernah mengeluh, jangan pernah khawatir yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Yang terpenting adalah kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sukses dalam kehidupan ini dan sukses kepada fitrah nanti ketika menemui hidup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum